Juga ini saya akan mereaksi tentang ada ustadz ataupun dai yang mengatakan bahwa mana dalil larangan mengadakan maulid Nabi, mana dari larangan yasinan, mana dari larangan tahlilan. Dan beliau itu kalau ada dalil larangan maka dia akan sujud. Subhanallah. Kalau masalah ibadah yang ditanya itu bukan larangannya, akan tetapi dalilnya ada apa tidak. Nah itu jangan kebalik ya teman-teman semuanya ya. Kalau larangannya itu ya, misal sholat subuh 3 rakaat, nggak akan ketemu kalau kita mencari mana dalil yang melarang, ya nggak akan ketemu. Jadi saya anggap Anda itu tidak paham usul fikih sehingga bertanya dalil larangan sholat subuh 3 rakaat. Kalau Anda paham usul fikih, tidak akan pernah Anda punya pertanyaan sekonyol itu. Kalau ini tidak terima dengan konten saya ini, buat pengumuman di channelnya. Kapan siap live dengan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Salam kenal kepada admin Cahaya Hidayah. Saya lihat YouTube-nya orang ini ya mereaksi video, terus ditanggapi dengan videonya Ustadz Salafi Wahabi. Tapi orang ini, kali ini saya tanggapi dia secara personal karena dia menyampaikan narasinya sendiri, walaupun narasinya itu yang mengutip apa yang disampaikan oleh The Lord ya, dalam aliran mereka yaitu Syekh Yazid Jawas. Saya bingung untuk menjelaskan ini karena agak aneh sebetulnya. Jadi ditanya apa larangan maulidan, apa larangan yasinan, apa larangan tahlilan. Jawabannya adalah, ya kalau ibadah itu jangan ditanya larangannya. Kalau ditanya larangannya, kamu tidak akan ketemu. Bahkan larangan sholat subuh 3 rakaat pun kamu tidak akan ketemu kalau nyari dalilnya. Untuk bagian ini, saya akan bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Karena saya kira orang ini kalau saya bahasa terlalu tinggi, takutnya tidak paham. Kamu mau bertanya tentang dalil larangan sholat subuh 3 rakaat. Coba buka di Sahih Bukhari, Kitabus Shalah. Bahkan ini dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Al-Kubra. Di situ dijelaskan hadis riwayat Sayyidah Aisyah, ya, saya baca terjemahannya sajalah, seingat-ingat saya ya. Bahwasanya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sholat yang difardukan itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi semua sholat 2 rakaat. Kemudian setelah hijrah ke Madinah ada keputusan baru, di mana bentuk keputusannya adalah sholat yang 2 rakaat itu jadi 4. Tetapi ini khusus untuk duhur, asar, dan isya. Sementara maghrib ukirrot ala salasi rakaatin 3 rakaat. Subuh ukirrot ala rakaataini. Artinya subuh tidak mengalami perubahan. Maghrib menjadi 3 li'annahu witrun nahari. Subuh kenapa tidak berubah tetap 2? Litu li al-qiraah. Karena Pak, subuh itu bacaannya panjang. Artinya Nabi sudah menetapkan kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau kita tahu sholat subuh itu sudah ditetapkan 2 rakaat, berarti kita diperintahkan untuk sholat subuh 2 rakaat. Saya kira ini sepakat, kodok-kodok, ya kambing, kampret, semuanya sepakat. Kalau sholat subuh 2 rakaat itu perintah. Ya, catat, sholat subuh 2 rakaat itu perintah. Artinya kamu diperintahkan sholat subuh itu 2 rakaat. Lalu ditanya, ada nggak larangan Nabi sholat subuh 3 rakaat? Ya, sekali lagi kalau ditanya kepada orang yang memahami dalil seperti dia, mungkin tidak ketemu dalilnya. Sama dengan begini, misalnya anak kecil belum ngerti ayam, lalu kita taruh dia di tengah kandang ayam, terus tanya, ada nggak ayam di situ? Namanya dia nggak tahu ayam, dia bilang nggak ada ayam, dia nggak tahu ayam. Kalau kamu tanya kepada orang yang paham usul fikih, kepada ulama misalnya, maka mereka punya kaidah. Al-aslu fil amri nahyun andidihi. Pada dasarnya setiap perintah itu, maka apa yang kebalikan dari perintah itu, atau apa yang melawan dari perintah itu, atau apa yang melanggar dari perintah itu, maka dilarang. Ini ada 2 pemahaman, biar kamu saya ajak jalan-jalan kepada dunia usul fikih. Kalau mau yang pakai pendapatnya Al-Qadhi, itu berarti satu hal. Jadi amrun ala fi'li syai'in nahyun an naqidihi. Disuruh mengerjakan sesuatu berarti dilarang meninggalkan sesuatu tersebut. Berarti objeknya itu satu, mengerjakan, diperintahkan, meninggalkan, dilarang.
Tetapi itu tidak populer. Yang populer adalah nahyun wujudiyun. Jadi kebalikannya itu adalah sesuatu yang ada wujudnya. Misalnya begini, agak rumit memang. Jadi ngomong ilmu itu nggak gampang Pak ya, nggak modal kita bisa ngomong lalu enak, nggak, rumit. Saya pakai kaidah yang sederhana, misalnya kamu disuruh berdiri. Maka apa kebalikan dari berdiri? Atau apa lawan dari berdiri ini? Atau apa yang bertentangan dengan berdiri ini? Duduk, tidur, jongkok. Maka ketika kamu diperintahkan berdiri, maka semua yang tiga ini dilarang. Kamu dilarang duduk, dilarang jongkok, dilarang tidur-tiduran. Kamu kalau sudah disuruh sholat 2 rakaat subuh, maka kamu dilarang 1 tidak sholat subuh. Kenapa? Karena disuruhnya sholat, maka meninggalkan itu dilarang. Yang kedua, kamu dilarang sholat subuh 3 rakaat dan seterusnya. Kamu dilarang sholat subuh 1 rakaat. Kamu juga dilarang sholat subuh 1 rakaat setengah. Kenapa? Karena semua itu adalah akan mencederai perintahnya. Perintahnya kan 2. Maka selain yang 2 tidak boleh. Itu dalam an-nafahat ini ya. Jadi begini Pak ya. Aduh. Sebetulnya saya tidak berselera menanggapi orang seperti ini. Tapi banyak yang request ya. Senggol dong bahasanya gitu ya. Jadi saya pakai kaidah yang paling sederhana ya. Kalau ada perintah kepada sesuatu, ya, perintah ya, maka semua hal yang selain dari sesuatu itu dan sifatnya bertentangan dengan sesuatu tersebut, artinya kalau ini dikerjakan, maka yang sesuatu yang diperintahkan itu menjadi tidak terlaksana, maka semua ini terlarang. Kamu diperintahkan berdiri. Maka kalau kamu melakukan sesuatu di mana dengan sesuatu itu berdiri ini menjadi tidak terlaksana, maka kamu itu dilarang mengerjakan sesuatu yang lain. Duduk ya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kamu duduk tidak bisa berdiri toh. Kan disuruhnya berdiri. Berarti al-aslu fil amri nahyun an jami'i ad-dadihi. Semua kebalikannya itu dilarang. Kenapa? Karena tidak akan terlaksana perintah ini. Kalau kamu melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah itu, maksudnya bertentangan itu tidak sama dengan perintahnya. Nah sekarang kalau ini ditarik kepada maulidan, orang baca maulid, orang baca yasin, orang baca tahlil. Maka pertanyaannya adalah, ketika orang maulidan, ketika orang tahlilan itu perintah apa yang dilanggar? Perintahnya kan berzikir, ya toh? Perintahnya kan bersolawat, perintahnya kan mendoakan orang mati. Di situ kan nggak ditetapkan harus pagi. Sehingga kalau di luar pagi maka tidak boleh. Atau harus tanggal 1, hari pertama kematian, sehingga di luar itu tidak boleh. Atau dilarang zikir di tanggal 1 orang mati, sehingga kalau kamu melaksanakan itu tidak boleh. Kamu tidak akan pernah ketemu dalil yang melarang. Kenapa? Karena sifatnya sudah mutlak. Zikir kapan saja, mendoakan kapan saja. Kalau mau ditarik kepada taksis, mengkhususkan waktu tertentu, itu ada kajian lagi. Dalilnya ada. Ziyaratun Nabi Masjid Quba kulla sabti. Itu dalam Bukhari ada. Ulama menyimpulkan itu jawazu takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali as-sholihah wal mudawama 'alaiha. Sudah pernah saya bahas, ada tambahannya illa ma warada fihi nahyun. Kecuali ada larangan untuk ditaksis. Maka ini Pak, kaidah kita bertanya, apa kamu dasarnya melarang? Ada taksis itu yang dilarang. Contohnya taksisu yaumil jum'ah bisyam, taksisu lailatul jum'ah bil qiyam. Itu dilarang. Maka taksis selain itu boleh. Taksis setiap 12 Rabiul Awal saya mau bersedekah kambing, silahkan. Taksis setiap malam Jumat saya mau baca Yasin, silahkan. Itu namanya taksisu ba'dil ayyam bi ba'dil a'mal as-sholihah wal mudawamah. Itu sudah dibahas tuntas Pak ya, tuntas. Ya tanggapan saya begitu, tidak perlu saya tampilkan screenshot kitab-kitabnya ya. Kenapa? Karena belum tentu juga kalau saya bedel, bisa paham juga kan, rumit juga itu ya, rumit kalau tidak pernah terbiasa. Kalau ini tidak terima dengan konten saya ini, ya naiklah, buat saya pengumuman di channelnya, kapan siap live dengan saya, itu saja. Simple saja. Sederhana, mari kita buat ini sederhana, nggak usah terlalu rumit-rumit lah. Jadi saya anggap Anda itu tidak paham usul fikih sehingga bertanya dalil larangan sholat subuh 3 rakaat. Kalau Anda paham usul fikih,
Tidak akan pernah Anda punya pertanyaan sekonyol itu. Saya tidak menanggapi Pak Yazid jawab, saya menanggapi Anda saja ya. Ya ikhtiroman lah, salam kenal. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.